Malam itu aku menginap di rumah kosong yang terkunci dari dalam. Suara tangisan itu, M-E-N-I-E-B-U-T, namaku sendiri. Selamat datang di koridor sunyi. Tempat di mana langkah kaki yang seharusnya berhenti, justru terus berjalan. Tempat di mana suara yang seharusnya menghilang, malah kembali memanggil. Cerita malam ini adalah kisah terpanjang yang pernah kami bagikan. Kisah tentang seseorang yang masuk ke sebuah tempat tanpa tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar keluar. Dengarkan perlahan. Jangan terburu-buru, karena setiap detiknya menyimpan sesuatu yang mungkin sedang memperhatikanmu sekarang. Namaku Arga, dan aku ingin menceritakan apa yang terjadi pada malam ketika aku tersesat di sebuah kawasan perumahan lama yang sudah dihapus dari peta. Semuanya bermula ketika mobilku mogok di tengah hujan deras. Jam di dashboard menunjukkan pukul 11:57 malam. Sinyal ponsel menghilang. Jalan yang kulewati terlalu sunyi. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada rumah yang menyala. Hanya deretan bangunan tua yang berdiri seperti barisan orang mati. Aku turun dari mobil. Hujan membasahi jaketku. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Aku berjalan menyusuri jalan itu, berharap menemukan satu rumah saja yang berpenghuni. Tapi, semakin jauh aku melangkah, semakin aku merasa jalan ini berputar. Aku berhenti, menoleh ke belakang. Mobilku sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jalan lurus tanpa ujung. Aku mulai panik. Lalu aku melihat sebuah rumah di ujung jalan. Lampunya menyala redup. Aku mendekat. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Tanpa berpikir panjang, aku masuk. Begitu kakiku melangkah ke dalam, pintu menutup sendiri. Perlahan, tanpa suara. Rumah itu berbau lembab, seperti tanah yang lama dikubur. Ruang tamunya kosong. Tidak ada perabot, hanya sebuah kursi kayu di tengah ruangan menghadap dinding. Di dinding itu, tertulis satu kalimat dengan cat hitam. Jangan duduk. Aku mundur. Jantungku berdegup kencang. Dari arah dapur, terdengar suara air menetes. Aku memanggil, tidak ada jawaban. Saat aku melangkah ke dapur, aku melihat kalender lama tergantung di dinding. Semua tanggal dicoret, kecuali satu, hari ini. Tepat pukul 12 malam, jam di dinding berdentang. Satu kali, lampu padam. Rumah itu menjadi gelap total. Dalam kegelapan, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Nafas seseorang tepat di telingaku. Lalu suara berbisik, "Kamu akhirnya datang juga." Aku berlari, menabrak sesuatu. Jatuh. Saat aku bangkit, lampu menyala kembali. Tapi rumah itu berubah. Dindingnya penuh foto. Foto orang-orang yang berdiri di depan rumah itu. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Dan di sudut bawah setiap foto tertulis tanggal. Semuanya berhenti di hari mereka masuk. Aku menemukan satu foto kosong dengan namaku tertulis di bawahnya. Tangan gemetar. Aku merobek foto itu. Seketika terdengar jeritan panjang dari seluruh penjuru rumah. Dinding bergetar. Lantai retak. Dari balik pintu kamar muncul sosok perempuan tua. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Lehernya miring tidak wajar. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dia berjalan tanpa suara. Setiap langkahnya membuat lampu berkedip. Aku mencoba membuka jendela. Terkunci. Semua pintu terkunci. Jam berdentang lagi. 12:01. Perempuan itu berhenti tepat di depanku. Lalu berkata, "Semua yang masuk ke sini datang karena ingin pulang. Tapi rumah ini tidak pernah membiarkan siapapun pergi." Aku berteriak, menutup mata. Saat kubuka kembali, aku berada di ruang tamu awal. Kursi kayu itu kini menghadap ke arahku. Dan di dinding tertulis kalimat baru. "Silakan duduk." Aku menolak. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Duduk perlahan. Kursi itu dingin, sangat dinje. Dari lantai muncul tanggen-tanggen hitam mencengkeram kakiku. Suara-suara mulai berbisik. Nama-nama disebutkan. Tangisan, tawa, doa yang terputus. Aku merasa waktu berhenti.
Jam tidak berdetak. Nafasku berat. Di hadapanku muncul bayangkan-bayangkan orang yang fotonya kulihat tadi. Mereka berdiri melingkar. Wajah mereka rusak. Mereka berkata bersamaan, "Sekarang giliranmu menjaga rumah ini." Lampu padam. Aku terbangun di pinggir jalan saat pagi. Mobilku ada. Mesin menyala. Seolah tidak pernah mogok. Tidak ada rumah. Tidak ada perumahan. Hanya jalan kosong. Aku pulang. Mengira semua hanya mimpi. Tapi sejak hari itu, setiap malam pukul 12, aku selalu mendengar pintu rumahku diketuk dari dalam. Dan ketika aku bercermin, aku melihat bayangan rumah itu berdiri di belakangku. Semakin jelas, semakin dekat. Dan malam ini, saat aku menceritakan ini, jam di dindingku berhenti berdetak. Dan di lantai aku melihat tanah basah mengarah ke kursi di ruang tamuku. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, aku selalu kembali ke rumah itu. Rumah yang tidak memiliki alamat. Rumah yang berdiri di antara waktu. Pada malam ketiga, setelah kejadian, aku terbangun tepat pukul 12 malam. Jam dinding di kamarku berhenti di angka 12. Ponselku mati sendiri. Lampu kamar menyala redup. Aku mendengar suara kursi digeser dari ruang tamu. Pelan. Sangat pelan. Aku tahu aku sendirian. Tapi suara itu terlalu nyata. Aku bangkit, membuka pintu kamar. Ruang tamuku gelap. Namun, di tengah ruangan, kursi kayu itu berdiri. Kursi yang sama. Kursi yang tidak pernah kumiliki. Lantai di sekitarnya basah oleh tanah. Jejak kaki mengarah ke arahku. Aku mundur, menutup pintu kamar, menguncinya. Nafasku memburu. Dari balik pintu, terdengar suara seseorang duduk. Kayu berderit, lalu suara nafas berat. Dan bisikan, "Kamu sudah lama pergi. Rumah ini kesepian." Aku menutup telinga, tapi suara itu tidak berasal dari luar. Melainkan dari dalam kepalaku. Dinding kamar mulai mengelupas, menampakkan tekstur kayu lapuk yang sama seperti dinding rumah itu. Foto-foto keluargaku berubah buram, wajah mereka menghilang. Aku berteriak memanggil nama ibuku, tapi yang keluar dari mulutku justru suara tangisan perempuan tua. Aku menutup mulut. Panik, tanganku bergetar. Cermin di kamar retak perlahan. Dari pantulannya aku melihat diriku duduk di kursi kayu itu, menunduk, tidak bergerak. Mataku terbuka, hitam seluruhnya. Aku berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi kursi di ruang tamu kini kosong. Pintu depan terbuka, angin dingin masuk membawa bau tanah basah. Aku tahu, rumah itu mulai memanggil kembali. Keesokan harinya, aku mencoba mencari lokasi perumahan itu. Bertanya pada orang-orang tua di kota, tidak satu pun mengakuinya. Namun seorang kakek penjual rokok memandangku lama, lalu berkata, "Pelan, kalau kamu sudah masuk, kamu tidak akan pernah benar-benar keluar." Rumah itu memilih penjaganya sendiri. Malam berikutnya, jam berhenti lagi. Kali ini, bukan hanya di rumahku. Semua jam di lingkungan berhenti bersamaan. Suasana menjadi aneh, sunyi, terlalu sempurna. Tidak ada suara anjing, tidak ada angin. Aku keluar rumah, jalanan kosong, lampu-lampu menyala redup. Dan di ujung jalan, aku melihat perumahan itu berdiri, utuh, lengkap, seolah tidak pernah hilang. Kakiku melangkah sendiri, setiap langkah terasa berat. Tapi aku tidak bisa berhenti saat aku melewati gerbangnya. Jam kembali berdentang. 12 malam, pintu rumah itu terbuka menyambutku. Di dalam, semua foto kini bertambah satu. Fotoku. Aku berdiri di depan rumah itu, tersenyum. Padahal aku tidak pernah tersenyum malam itu. Perempuan tua itu muncul lagi, berdiri di sampingku. Kali ini wajahnya jelas. Kulitnya pecah, matanya berlubang. Dia berkata, "Rumah ini hidup dari ingatan orang-orang yang masuk. Setiap yang lupa akan digantikan." Aku berteriak menolak, tapi lantai runtuh. Aku jatuh ke ruang bawah tanah. Di sana, puluhan orang duduk di kursi kayu. Berderet, diam, mata terbuka, tidak bernapas. Mereka adalah penjaga sebelumnya. Mereka yang gagal pulang. Perempuan itu menunjuk satu kursi kosong.
Kursi itu menghadap pintu. Tugasmu hanya satu. Menunggu. Aku menangis. Memohon. Tapi rumah itu tidak mengenal belas kasihan. Saat aku duduk, kursi itu menyatu dengan tubuhku. Aku tidak bisa berdiri. Waktu berhenti. Suara datang dan pergi. Aku melihat orang-orang masuk, tersesat. Sama sepertiku dulu. Dan setiap kali satu masuk, satu dari kami menghilang. Hingga akhirnya, tinggal aku sendiri. Aku terbangun lagi di kamarku. Tapi aku tahu, ini bukan rumahku. Dindingnya bernafas. Jam berdetak mundur. Dan di ruang tamu, kursi itu menungguku. Jika kamu mendengar cerita ini hingga selesai dan merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari sudut ruanganmu, mungkin rumah itu sudah menemukan pengganti baruku karena aku sudah terlalu lelah menunggu. Dan kursi itu akhirnya kosong.